Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Rahmawati dari program studi Diploma 3 Analisis Farmasi dan Makanan kelas 2A, Politeknik Kesehatan Malang. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang bahan kimia obat, khususnya merkuri. Pada kesempatan kali ini ada beberapa materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, siapakah Hg? Yang kedua, identitas merkuri. Yang ketiga, bentuk merkuri. Yang keempat, sifat merkuri. Yang kelima, merkuri dalam tubuh. Dan yang keenam, metode analisis merkuri. Nah, untuk materi yang pertama, siapakah Hg? Untuk materi yang pertama yaitu siapakah Hg? Hg merupakan salah satu logam berat berbentuk cair, berwarna putih perak, dengan sifat mudah menguap, dengan nomor atom 80, dan berat atomnya 200,59 gram per mol, dengan titik beku min 39 derajat Celcius, dan titik didihnya 356,6 derajat Celcius. Materi yang keempat yaitu sifat merkuri. Sifat kimia dan fisika merkuri membuat logam tersebut banyak digunakan untuk keperluan kimia dan industri. Beberapa sifat tersebut diantaranya adalah: yang pertama, merkuri merupakan satu-satunya logam yang berwujud cair pada suhu kamar yaitu 25 derajat Celcius dan mempunyai titik beku terendah dibanding logam lain, yaitu minus 39 derajat Celcius. Yang kedua, merkuri masih berwujud cair pada suhu 396 derajat Celcius. Pada temperatur ini telah terjadi pemuaian secara menyeluruh. Yang ketiga, merkuri adalah logam yang paling mudah menguap jika dibandingkan dengan logam lain. Yang keempat, merkuri dapat larut dalam asam sulfat atau asam nitrit tetapi tahan terhadap basa. Yang kelima, merkuri mempunyai volatilitas yang tertinggi dari semua logam. Yang keenam, ketahanan listrik sangat rendah sehingga merupakan konduktor terbaik dibandingkan semua logam yang lain. Yang ketujuh, banyak logam yang dapat larut di dalam merkuri membentuk komponen yang disebut dengan amalgam. Yang kedelapan, merkuri dan komponen-komponennya bersifat racun terhadap semua makhluk hidup. Materi yang kelima yaitu merkuri dalam tubuh. Manusia dapat terkena uap Hg bila bernafas dalam lingkungan yang terkontaminasi oleh uap Hg, menelan atau makan makanan atau bahkan minum air yang terkontaminasi oleh Hg. Ketika manusia menelan Hg dalam jumlah kecil yaitu kurang dari 0,01%, maka Hg tersebut akan masuk ke dalam tubuh melalui pencernaan dan tidak menimbulkan sakit. Tetapi bila jumlahnya lebih besar yang tertelan, itu akan berpengaruh terhadap tubuh. Ketika uap Hg ini terhirup, sekitar 80% Hg akan masuk ke dalam aliran darah secara langsung melalui paru-paru. Kemudian dengan cepat akan menyebar ke bagian-bagian lain termasuk otak dan ginjal. Dan FDA juga telah menetapkan batasan kandungan merkuri maksimum adalah 0,005 ppm. Sedangkan kriteria WHO menyatakan bahwa kadar normal Hg dalam darah berkisar antara 5 mikrogram per liter sampai 10 mikrogram per liter. Dalam rambut berkisar antara 1 sampai 2 miligram per kilogram. Dan sedangkan dalam urin rata-rata 4 mikrogram per liter. Dan menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan, untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu, pemerintah mengeluarkan Permenkes Nomor 7 Tahun 2012 tentang produk obat tradisional yang beredar di wilayah Indonesia, wajib memiliki izin edar dan harus memenuhi kriteria, yaitu menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, dibuat dengan menerapkan CPOTB, memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia, berkhasiat secara empiris, turun-temurun, dan atau secara ilmiah. Penandaannya berisi informasi yang objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan.
Obat tradisional tidak diperbolehkan mengandung bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat. Hal ini disebabkan karena terjadi interaksi antara komponen senyawa yang terdapat pada obat tradisional dengan obat sintetik. Beberapa tanaman yang telah teridentifikasi memiliki interaksi dengan obat sintetik adalah Allium sativum, Ginkgo biloba dengan obat-obat antiplatelet seperti aspirin, warfarin, dan ibuprofen. Pada tahun 2005, Badan Pengawas Obat dan Makanan mengeluarkan peraturan tentang persyaratan teknis cara pembuatan obat tradisional yang baik dan telah direvisi pada tahun 2011. CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik merupakan bagian dari jaminan mutu yang memastikan produk obat tradisional dibuat dan dikendalikan secara konsisten untuk mencapai standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaan dan dipersyaratkan dalam izin edar serta spesifikasi produk. Metode yang pertama yaitu spektrofotometri serapan atom. Teknik ini berdasarkan pada penguraian molekul menjadi atom atau atomisasi dengan energi dari api atau arus listrik. Dalam mendeteksi merkuri digunakan SSA khusus yang dilengkapi dengan perekam respon cepat dan dapat mengukur radiasi yang diserap oleh uap merkuri pada garis resonansi merkuri pada panjang gelombang 253,6 nanometer. Terdapat prosedur menurut Farmakope Indonesia edisi 4. Yang pertama, dipasang alat aerasi dan labu perangkap dalam keadaan kosong, dan kerannya pada posisi langsung ke labu perangkap. Yang kedua, dihubungkan alat dengan sel penyerap dan diatur laju aliran udara atau nitrogen sehingga diperoleh penyerapan dan reprodusibilitas maksimum tanpa busa berlebih dalam larutan uji. Yang ketiga, diusahakan pembacaan larutan garis dasar yang lurus pada panjang gelombang 253,6 nanometer sesuai petunjuk penggunaan alat. Yang kelima, diperlakukan larutan baku dan larutan uji dengan cara yang sama. Nah, pelakuannya ini sebagai berikut. Yang pertama, dihilangkan kelebihan permanganat dengan ditambahkan tetes demi tetes larutan hidroksil amina hidroklorida sampai larutan tidak berwarna. Yang kedua, segera dimasukkan larutan ke dalam bejana aerasi, dibilas dan diencerkan dengan air hingga 100 ml. Kemudian ditambahkan 2 ml larutan timah 2 klorida dan segera dihubungkan kembali bejana dengan alat aerasi. Nah, itu prosedur untuk larutan uji dan larutan baku. Kemudian untuk instrumennya, diputar keran dari posisi langsung ke labu perangkap ke posisi aerasi dan diteruskan aerasi sampai puncak serapan dilampaui dan pena pencatat kembali ke garis dasar. Kemudian dilepaskan bejana aerasi dari alat dan alat dicuci setelah digunakan. Setelah dikoreksi dengan belangko pereaksi, serapan larutan uji tidak boleh lebih dari larutan bakunya. Yang selanjutnya yaitu spektrofotometer UV vis. Sampel yang sering dianalisis dengan UV vis adalah senyawa organik, di mana senyawa organik memberikan serapan karena mempunyai gugus kromoform dan auxokrom. Gugus kromofor adalah gugus fungsional tidak jenuh yang dapat memberikan serapan pada daerah UV atau cahaya tampak. Hampir semua kromoform mempunyai ikatan rangkap seperti alkena, benzen, dan lain-lain. Sedangkan auxokrom adalah gugus yang mempunyai elektron non-bonding dan tidak mengabsorpsi radiasi yang lambdanya di atas 200 nanometer, akan tetapi mengabsorpsi sinar UV jauh. Metode analisis kuantitatif yang menggunakan spektrofotometer pada daerah tampak atau visible
yaitu panjang gelombangnya 380 sampai 780 nanometer, sering disebut dengan kalometri. Kalometri dapat didefinisikan sebagai metode analisis kuantitatif suatu zat berdasarkan intensitas warna yang timbul dari konsentrasi yang berbeda. Pada kalometri, yang ditentukan adalah serapan cahaya oleh larutan yang berwarna. Panjang gelombang dalam suatu sistemnya berwarna spesifik. Yang ketiga yaitu titrasi di T-zone. Untuk menentukan kadar merkuri dengan titrasi di T-zone, pertama dilakukan dengan pembuatan pereaksi, lalu membuat larutan hidroksil amina hidroklorida, larutan baku raksa, larutan pengekstraksi di T-zone, dan pembakuan titran di T-zone, serta pembuatan larutan uji. Nah, pembuatan larutan uji ini dilakukan dengan cara yang pertama, sampel ditimbang 2 gram, kemudian dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml bersumbat kaca. Kemudian ditambahkan 20 ml campuran asam nitrat pekat dan asam sulfat pekat dengan volume yang sama. Dihubungkan dengan pendingin yang sesuai, kemudian direflux campuran selama 1 jam dan kemudian didinginkan. Kemudian diencerkan dengan air dan dididihkan sampai asam nitritnya habis. Selanjutnya, didinginkan larutan dan diencerkan lagi dengan air. Kemudian dipindahkan ke dalam labu 200 ml dan diencerkan hingga tanda batas. Kemudian dicampur dan disaring. Selanjutnya dimasukkan 50 ml larutan uji ke dalam corong pisah 250 ml. Diekstraksi beberapa kali dengan sedikit kloroform pekat sampai ekstrak kloroform terakhir tidak berwarna. Kemudian dibuang ekstrak kloroform dan ditambahkan 50 ml asam sulfat 1N pada larutan yang tertinggal. Ditambahkan 90 ml air, 1 ml asam asetat glasial, dan 10 ml larutan hidroksil amina hidroklorida pekat 1/5. Kemudian dihitung jumlah merkurinya. Yang keempat yaitu kompleksometri. Untuk menentukan merkuri dapat menggunakan metode kompleksometri dengan cara pertama, ion Hg2+ ditentukan dengan cara titrasi kembali. Larutan ujinya direaksikan dengan larutan natrium EDTA berlebih dan kelebihannya dititrasi dengan larutan seng klorida dan larutan seng sulfat. Sehingga ion merkuri yang bervalensi 2 itu menjadi atom pusat kelat melalui penambahan suatu bahan terselubung, kemudian didesak dari kompleksnya. Nah, dengan penambahan kalium iodida akan terjadi kompleks tetraiodida merkurat 2 yang stabil. Pada titrasi pertama dan kedua, harus digunakan jumlah larutan EDTA yang sama. Perhitungan ditentukan dari larutan garam seng yang digunakan pada titrasi kedua. Kemudian yang kelima yaitu mercury analyzer. Mercury analyzer merupakan alat untuk menganalisa merkuri yang cepat, mempunyai sensitivitas yang tinggi, dapat menentukan jumlah merkuri pada sampel yang padat, cair, gas, dengan operasi yang mudah. Merupakan metode otomatis di mana sampel disuntikkan ke dalam aliran kontinu cairan pembawa yang mencampur dengan larutan lain yang terus mengalir sebelum mencapai detektor. Flow injection analysis salah satunya adalah flow injection mercury spectrophotometer atau FIMS. Dan untuk prinsip kerjanya, sampel dipanaskan untuk mengubah senyawa merkuri dalam bentuk atomnya atau dinamakan proses atomisasi. Kemudian atom tersebut akan ditangkap oleh amalgam sehingga yang tinggal hanya uap merkuri. Analisa pada instrumen dilakukan pada panjang gelombang 253,7 nanometer. Gas merkuri yang dihasilkan akan dilewatkan pada sel tap yang ditembakkan sinar atau cahaya dari lampu merkuri.
besarnya konsentrasi yang dihasilkan yang terkandung dalam sampel sebanding dengan nilai absorban yang dihasilkan.